Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Siang terik menyengat kulit, membuat udara desa Karangjati seperti tungku raksasa. Ratmo, pemuda berusia 24 tahun, duduk selonjoran di bel bambu di depan warung kopi Mak Darmi. Matanya menatap kosong pada secari kertas kecil berisi angka-angka yang baru saja dia tulis dengan pulpen biru. Angka harapan yang katanya bisa mengubah nasib. Gagal meneh, Mo, gumam Supar, sahabat karib Ratmo, sambil menyedot kopi hitam yang sudah dingin. Rambutnya acak-acakan, baju kumal, dan wajahnya menggambarkan kekesalan yang sudah basi. Padahal feelingku tadi malam kuat banget. Par, aku mimpi ketemu ular piton warna ijo. Kata orang-orang itu tandanya rezeki nomplok. Sahut Ratmo sambil meremas kertas berisi angka yang telah kalah di putaran togel Hongkong malam tadi. Supar mendengus. Feelingmu ora yeso dijual. Mo, wong kita main udah 6 bulan. Ora tembus-tembus. Duit numpang lewat tok. Ya, sudah setengah tahun mereka berdua bergelut dalam dunia gelap itu. Setiap harinya diisi dengan kalkulasi angka-angka aneh, menafsirkan mimpi, mencocokkan tanggal, bahkan sesekali meminta wangsit dari mimpi orang tua mereka. Ratmo pernah sampai tidur di kuburan hanya demi mimpi petunjuk. Semua demi satu tujuan, tembus 4 angka. Dulu Ratmo bekerja sebagai tukang kebun serabutan. Supar kadang membantu bangunan. Tapi sejak mereka mengenal togel, waktu mereka banyak dihabiskan bukan untuk kerja, tapi untuk menunggu hasil undian, memburu angka jitu, dan mencari kode alam dari kejadian sehari-hari. Bila ada ayam menyeberang jalan, langsung dicatat. Ada kucing mati, langsung dicocokkan ke buku tafsir mimpi. Dari semangat menjadi obsesi, dari obsesi menjadi kegilaan. Gimana kalau kita nyari jalan lain, Mo? Tanya Supar tiba-tiba. Matanya menatap serius. Ratmo mengernyit. Jalan apa maksudmu? Cari kerja di kota? Nganggur wae saiki susah. Supar mendekat. Suaranya diturunkan. Bukan, aku dengar dari Pak Sarno, yang jual jamu keliling itu. Katanya di ujung desa, ada pohon randu gede yang angker. Katanya, banyak orang yang pernah dapat nomor jitu dari sana. Asal mau muja dan kasih sesaji. Ratmo terdiam. Nama pohon randu gede itu bukan hal asing di telinganya. Pohon besar yang berdiri menjulang di perbatasan desa dan hutan kecil itu sudah lama dikenal angker. Konon, banyak yang percaya kalau pohon itu adalah tempat bersemayamnya para penunggu gaib. Beberapa orang pernah mengaku melihat bayangan besar duduk di bawahnya malam-malam. Ada pula yang mendengar tangisan perempuan dari sana tanpa ada wujud. Namun kabar tentang orang yang mendapat nomor gaib dari sana, itu baru pertama kali didengarnya. Muja itu maksudmu, kita nyembah-nyembah? Kayak minta sama setan? Tanya Ratmo, setengah takut, setengah penasaran. Supar mengangkat bahu. Lahanek setani eso ngasih kita duit lewat nomor togel. Kenapa enggak? Hidup kita saiki juga nggak jelas. Aku capek terus-terusan makan mie instan tiap hari. Aku pengin punya motor, pengin punya rumah. Nggak pengin terus jadi orang kecil, Mo. Ratmo terdiam. Dalam hatinya, ia merasakan desir ketertarikan. Mungkin benar. Mereka sudah mencoba berbagai cara, semua gagal. Mungkin sudah saatnya mencoba yang tidak masuk akal. Malam itu, Ratmo duduk di depan rumah, menatap langit kosong. Di tangannya, buku tafsir mimpi terbuka, tapi pikirannya melayang ke pohon randu gede. Satu sisi dirinya menolak. Ia ingat cerita masa kecil, tentang Embok Iem yang hilang 3 hari setelah menantang penunggu pohon itu. Tapi sisi lainnya, rasa penasaran dan keputusasaan mulai mematahkan logikanya. Hidupnya seperti jalan buntu, tak ada masa depan. Tak ada pegangan. Ibunya sudah meninggal. Bapaknya kerja di luar pulau dan jarang pulang. Dia hidup seadanya, menumpang di rumah peninggalan orang tua. Kadang makan, kadang tidak.
Hanya Supar satu-satunya teman yang masih setia menemaninya dalam kegilaan. Dan kini, kegilaan itu akan dibawa lebih jauh. Pagi harinya, mereka bertemu lagi di warung kopi. Kali ini, Supar membawa kantong plastik berisi dupa, bunga 7 rupa, dan rokok kretek. "Ini, bekal buat malam nanti," kata Supar. "Aku juga udah siapin ayam cemani," katanya itu yang paling disukai makhluk halus. Ratmo menatap isi kantong itu dengan perasaan campur aduk. "Kita beneran mau ke sana malam ini?" "Lah piye maneh? Kalau kita nggak punya nyali, kapan kita kaya, Mo?" Dan keputusan itu pun dibuat. Malam nanti, mereka akan pergi ke pohon randu gede. Dengan sesaji dan tekad nekat, mereka akan meminta satu hal, angka jitu 4 digit. Suara jangkrik berdengung tiada henti di sela-sela gelapnya malam. Di belakang rumah Ratmo, 2 batang rokok mengepul pelan di bawah cahaya lampu teplok. Ratmo dan Supar duduk berhadapan di kursi plastik reyot, masing-masing dengan pandangan kosong ke arah kegelapan pekarangan. Dada mereka sesak oleh rasa penasaran dan takut yang belum sepenuhnya mereka akui satu sama lain. "Par, kamu yakin soal cerita pohon randu gede itu?" tanya Ratmo pelan, nyaris berbisik. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah, mencoba mencari posisi duduk yang nyaman. Supar menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Aku dengar dari Mbah Gondo. Loh, waktu aku bantu-bantu bersih-bersih rumahnya kemarin. Katanya pohon randu gede itu sudah ada sejak zaman Belanda. Tempat itu dulu sering dipakai untuk persembunyian tentara. Tapi lama-lama, banyak yang mati gantung diri di sana. Termasuk orang Belanda." "Belanda? Gantung diri?" Ratmo meneguk ludahnya. Keningnya mulai berkeringat. "Iya," kata Mbah Gondo. "Dulu ada satu tentara Belanda yang katanya kerasukan. Dia mendadak naik ke pohon itu dan loncat. Lehernya patah. Sejak itu, malam-malam sering terdengar suara tertawa dan teriakan. Bahkan, katanya pernah ada warga yang kerasukan di tengah jalan, ngaku-ngaku sebagai Komandan Van Draak, padahal si orang itu buta huruf, gak ngerti bahasa Belanda." Ratmo bergidik. Bulu kuduknya berdiri. Tapi ia masih bertanya dalam hati, kalau seangker itu, kenapa ada orang yang tetap datang ke sana? Melihat wajah Ratmo mulai goyah, Supar menambahkan, "Tapi gak semua kejadian di sana itu jelek. Ada juga yang dapat berkah. Kata Mbah Gondo, dulu ada penjual soto yang tiap malam Jumat Kliwon ngasih kembang dan kemenyan di situ. Setelah itu, warungnya laris, dapat nomor terus tiap minggu. Bahkan anaknya bisa kuliah ke kota." "Lah kenapa orang-orang gak semua kesana kalau gitu?" tanya Ratmo dengan nada curiga. "Karena gak semua berani. Dan gak semua siap bayar harganya," jawab Supar dengan mata menyipit, seperti menyimpan rahasia yang belum mau dibocorkan. Ratmo terdiam. "Maksudmu bayar harga?" Supar tak langsung menjawab. Ia berdiri, menginjak puntung rokoknya, lalu melangkah ke arah pagar kayu. Ia menatap gelapnya jalan kecil yang mengarah ke arah timur, tempat pohon randu gede berdiri kokoh dan sepi. Suasana mendadak hening, seperti alam pun ikut menahan napas. "Aku cuma bilang, kalau kita dapat nomor dari sana, kita harus siap. Siap apapun. Mungkin sesaji, mungkin mimpi buruk, mungkin sekadar gangguan kecil. Tapi asal tembus 4 angka semua itu sepadan, Mo." Esok harinya, mereka memutuskan mengunjungi rumah Mbah Gondo. Lelaki tua itu tinggal sendirian di rumah joglo tua yang dikelilingi pohon kelapa dan perdu tinggi. Aroma dupa dan tembakau memenuhi udara sejak halaman depan. Di ruang tamu, Mbah Gondo duduk di kursi kayu dengan tongkat di tangan. "Kalian mau apa kemari?" tanya beliau tanpa basa-basi. Matanya tajam seperti menembus isi hati mereka. Ratmo gugup. Supar yang akhirnya bicara. "Kami mau tanya soal pohon randu gede, Mbah." Raut wajah Mbah Gondo berubah. Dari tenang menjadi kelam. "Kenapa tanya soal itu? Pohon itu bukan buat mainan bocah." Supar mencoba menjawab dengan nada sopan. "Kami cuma penasaran, Mbah. Bener gak? Ada orang yang bisa dapat angka dari sana?"
Lelaki tua itu mendengus, lalu berdiri. Ia berjalan perlahan ke rak buku tua, mengambil sesuatu, dan kembali duduk. Di tangannya ada kain mori kuning yang digulung. Ia meletakkannya di meja, membuka perlahan. Di dalamnya terdapat potongan-potongan kertas tua, beberapa foto hitam putih, dan satu buku catatan lusuh. Ini adalah catatan orang-orang yang pernah datang ke sana, kata Mbah Gondo lirih. Sebagian besar gak pernah balik. Yang balik, hidupnya gak utuh lagi. Ia menunjuk sebuah foto, gambar hitam putih seorang laki-laki muda tersenyum sambil memegang piala ayam. Namanya Mardi, anak satu-satunya dari Bu Karti. Pernah nekat datang ke sana tahun 1989, minta nomor karena ibunya sakit parah. Dia dapat nomor, tembus, dapat duit banyak. Tapi 3 hari setelah menang, dia ketabrak truk di jalan Solo. Kepala pisah dari badan. Ratmo menutup mulutnya. Ngeri. Supar hanya memandang tajam pada foto itu. Tapi tidak gentar. Ada harga yang harus dibayar, lanjut Mbah Gondo. Angka itu bukan angka biasa. Mereka minta balasan. Kadang nyawa, kadang akal sehat, kadang orang yang kamu sayang. Lalu kenapa masih ada yang berani? Tanya Ratmo dengan suara pelan. Karena manusia serakah. Manusia lebih takut miskin daripada takut setan. Malam itu, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah timur desa. Bulan sabit menggantung rendah, dan udara dingin menusuk kulit. Sesaji telah disiapkan dalam keranjang rotan. Ayam cemani hidup, kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, seikat rambut yang diminta Supar dari tetangganya yang bayi baru lahir. Pohon randu gede akhirnya terlihat. Berdiri menjulang, batangnya besar cukup untuk 5 orang dewasa memeluk bersama. Akarnya mencuat dari tanah seperti urat naga, dan daun-daunnya bergoyang perlahan meski angin tak berhembus. Di bawah pohon itu ada batu datar besar, hitam mengkilap, tempat yang mereka pilih untuk meletakkan sesaji. Supar menyalakan dupa dan kemenyan, lalu menyuruh Ratmo berdiri di sebelahnya. Mereka menunduk, seperti diajari Mbah Gondo. Mata ditutup, hati dikosongkan. Jangan bicara apapun, kecuali niatmu. Lalu dengar, mereka akan menjawab. Asap mengepul, udara perlahan berubah dingin. Suara malam menghilang, bahkan jangkrik pun bungkam. Ratmo merasakan tengkuknya merinding hebat. Hatinya mulai goyah. Tiba-tiba, ayam cemani berkokok keras dan mencakar tanah. Dupa padam sendiri. Angin menerpa keras. Lalu, senyap. Lalu suara itu datang. 4, 3, 0, 2. Suara dalam bisikan, pelan, berat, dan menggema seperti berasal dari dalam tanah. Ratmo membuka mata. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Supar. Par, kamu dengar? Supar mengangguk perlahan. 4, 3, 0, 2. Mereka saling menatap. Tak ada yang berani bicara lebih banyak. Mereka berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, membawa angka, dan sesuatu yang tak kasat mata, pulang bersama mereka. Hari itu, langit mendung menggantung rendah. Matahari seperti enggan bersinar terang, seolah tahu ada sesuatu yang tak seharusnya dilakukan hari itu. Ratmo duduk di depan rumahnya. Tangan gemetar memintal tali rafia yang akan digunakan untuk mengikat ayam cemani. Di sampingnya, Supar datang membawa 2 bungkusan hitam yang dibungkus dengan kain mori. Dalamnya berisi kemenyan dan bunga 7 rupa, dibeli dari pasar Wage semalam. Semua siap? Tanya Supar sambil duduk di lantai semen. Ratmo hanya mengangguk. Hatinya berkecamuk. Sejak mendengar suara angka dari kegelapan malam kemarin, pikirannya tak pernah tenang. Ada rasa gembira, tapi juga teror yang tak bisa dijelaskan. Sejak semalam, ia bermimpi aneh, berjalan di jalan gelap dikelilingi suara tangisan dan tawa perempuan. Tapi demi angka itu, demi impian yang sudah terlalu lama digantung, ia memilih diam dan maju. Mereka berdua sepakat. Malam nanti, tepat pukul 12 tengah malam, mereka akan kembali ke pohon randu gede.
Tapi kali ini bukan hanya mendengar. Mereka ingin melakukan ritual lengkap, seperti yang diceritakan Mbah Gondo, untuk memastikan angka yang diberikan benar-benar dibarter sesuai keinginan. Menjelang maghrib, langit semakin gelap. Ratmo mengenakan jaket lusuh dan memasukkan barang-barang ritual ke dalam ransel. Lilin hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, segelas air kelapa hijau, dan seekor ayam cemani yang kini sudah tenang dalam kurungan anyaman bambu. Mbah Gondo bilang, "Jangan lupa baca mantra dari lembaran ini," kata Supar sambil menyerahkan secari kertas berwarna coklat tua. Tulisan di atasnya seperti coretan kuno, dengan aksara Jawa yang tak mereka pahami sepenuhnya. "Kita bacanya bareng?" tanya Ratmo. "Enggak, harus satu suara. Hanya yang niatnya paling kuat yang boleh baca. Yang satunya cukup diam." Ratmo menunduk. Ia tahu dalam hatinya bahwa Suparlah yang paling berani di antara mereka berdua. Tepat pukul 23.45, mereka sudah berdiri di tepi jalan kecil yang mengarah ke pohon randu gede. Malam sunyi, tidak ada suara angin, jangkrik, bahkan anjing pun tak menggonggong. Supar membawa lentera minyak sebagai penerang, sementara Ratmo membawa kurungan ayam. Langkah mereka pelan namun pasti, memasuki jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi. Udara dingin mulai terasa tidak biasa. Setiap helaan napas terasa berat, seperti ada tangan yang menggenggam paru-paru mereka. Pohon randu gede terlihat semakin jelas. Batangnya hitam legam, dan akar-akar besarnya seperti ular raksasa yang mengendap-endap di permukaan tanah. Di bawahnya, batu datar yang semalam digunakan masih terlihat basah dan berlumut. Ratmo meletakkan sesaji satu persatu di atas batu. Bunga disebar melingkar, kemenyan ditaruh di tengah, ayam dilepaskan dari kurungan namun diikat kakinya, lilin hitam ditancapkan mengelilingi batu, dan air kelapa disiramkan perlahan ke tanah. Supar duduk bersila di depan sesaji. Di tangannya, lembaran mantra yang diberi Mbah Gondo terbuka. Suaranya mulai bergetar membaca. "Sasmitaning sang roh sejati, kawula nyuwun pratanda, saking kawilujengan, kauruh, lan berkah angkas kawan." Angin mendadak berhembus kencang. Api lilin bergoyang liar namun tak padam. Asap kemenyan mengepul tinggi ke atas, lalu menyebar seperti kabut. Bau menyengat menyelimuti area itu. Bau tanah basah, darah, dan bunga busuk. Supar terus membaca mantra. Suaranya kini seperti milik orang lain. Dalam, berat, dan bergema. Ratmo mulai gelisah. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Lehernya kaku. Ia mencoba menoleh perlahan. Di balik pohon randu, sesuatu berdiri. Bayangan tinggi, kurus, dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya memancarkan aura dingin yang menyengat tulang. Ratmo membeku. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Lalu, ayam cemani itu menjerit kencang. Sayapnya mengepak liar, seperti melihat sesuatu yang manusia tak bisa lihat. Tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan, diam. Ayam itu mati. Jantung Ratmo hampir berhenti. Supar masih membaca mantra, kini nadanya seperti marah. Seperti sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak ingin diberi. Lilin padam. Kemenyan terbakar habis. Suara tangisan mulai terdengar. Tangisan itu bukan dari satu mulut, tapi banyak. Anak-anak, wanita tua, lelaki muda, semua bercampur menjadi satu, mengelilingi mereka. Tapi tak ada satupun sosok yang terlihat. Ratmo mulai menangis dalam diam. Supar menggenggam kertas mantra dengan erat, lalu membantingnya ke tanah. "Tunjukkan angka itu. Kami sudah siap," teriaknya. Sejenak, sunyi, lalu batu tempat sesaji itu bergetar. Bunga berhamburan. Tanah retak sedikit, dan dari sela-sela retakan, muncullah tulisan samar dalam tanah. 7184. 4 angka. Jus. Tegas. Tidak seperti kemarin yang dibisikkan. Ratmo menatap angka itu dengan napas tak teratur. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, lilin menyala kembali dengan sendirinya. Dan dari balik pohon randu terdengar suara. "Kalian sudah meminta,
Kalian juga harus menerima. Suara itu berat, parau, dan seperti berasal dari segala arah. Supar menoleh ke Ratmo. Kita harus pergi sekarang. Mereka berdua meraih barang-barangnya. Tapi ayam yang mati itu hilang. Tanpa bekas. Seolah tak pernah ada. Bunga juga kini berubah warna menjadi hitam. Air kelapa di tanah mendidih. Langkah mereka menjadi lari. Terengah-engah, mereka menuruni jalan setapak, kembali ke arah desa. Di belakang mereka, suara tawa menggema. Tawa perempuan, kecil dan panjang. Hahaha. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka berdua duduk bersandar di dinding rumah Ratmo. Mata merah, tubuh gemetar. Tapi satu hal yang mereka sadari, mereka telah berhasil mendapat angka jitu. Namun harga yang akan mereka bayar baru saja dimulai. Malam itu Ratmo tak bisa tidur. Tubuhnya gemetar di balik selimut tipis yang tak sanggup melawan dingin menusuk tulang. Matanya memandangi langit-langit rumah yang remang-remang diterangi lampu minyak. Sesekali, suara ayam tetangga terdengar seperti jeritan. Supar sudah pulang ke rumahnya. Namun sebelum berpisah tadi, keduanya sepakat satu hal. Besok pagi, mereka akan memasang angka 7184. Itu angka yang muncul di sela tanah retak saat mereka melakukan ritual di bawah pohon randu gede. Angka yang muncul begitu nyata, seperti diukir oleh tangan tak kasat mata. Tapi entah mengapa, semakin mereka memikirkannya, dada mereka semakin berat. Ada firasat bahwa angka itu bukan sekadar angka. Malam semakin larut. Ratmo akhirnya terlelap. Namun tidurnya bukan tidur biasa. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang tanpa daun, mencakar langit. Angin kering berdesir, membawa suara-suara berbisik. 7184, 7184, 7184. Suara itu mengelilinginya. Lalu dari kabut, muncullah sosok perempuan berbaju putih lusuh. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Ia mendekat perlahan. Kau sudah meminta, kau sudah berjanji, jangan lupa bayarannya. Ratmo mundur, namun kakinya seperti menancap di tanah. Sosok itu menyeringai. Tiap angka ada darahnya. Siapa yang siap kehilangan? Tiba-tiba, tanah di bawahnya ambles. Ratmo jatuh ke dalam kegelapan pekat. Dalam jatuhnya, suara tawa dan tangis bergema di sekelilingnya. Ia berteriak, dan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Pagi hari di warung Makdarmi, Ratmo dan Supar duduk berdua di pojok. Tangan mereka memegang secari kertas bertuliskan angka 7184. Supar tampak semangat, tak sabar ingin segera memasang. Aku mimpi juga semalam, kata Supar sambil menyeruput kopi. Tapi bukan cewek. Aku lihat kuburan kebuka semua, dan ada yang kasih aku uang gepokan. Katanya, ini bagianmu. Mungkin tandanya kita benar-benar bakal dapet. Ratmo mengangguk pelan. Wajahnya tampak tidak seantusias Supar. Aku gak tahu. Mimpiku aneh. Nyeremin. Ada cewek yang ngomong soal bayaran. Supar menepuk bahunya. Lah itu artinya mereka setuju barternya. Mo, kita udah ngasih ayam cemani. Udah baca mantra. Sekarang tinggal panen. Tak lama kemudian, mereka menuju rumah Pak Lurah yang diam-diam juga merangkap sebagai bandar togel bawah tanah. Ratmo menyerahkan uang 200.000. Seluruh simpanannya. Pastiin masuk buat putaran Hongkong nanti malam ya, Pak. Katanya. Pak Lurah tersenyum kecil. Iki nomormu paling gede hari ini. Semoga rezekimu lancar. Malam tiba. Di dalam rumahnya, Ratmo duduk memelototi layar HP jadul milik tetangganya, Pak Diran, yang bisa akses internet. Mereka menunggu hasil keluaran togel Hongkong. Supar datang dengan napas memburu. Sudah keluar. Ratmo menggeleng. 5 menit lagi. Jantung mereka berdetak cepat. Telapak tangan basah. Dunia terasa menahan napas. Lalu, angka itu muncul. Result, 7184.
Ratmo tak percaya. Ia membacanya berulang-ulang. Supar menjatuhkan tubuh ke lantai, tertawa histeris. Kita tembus. Mo, kita tembus 4 angka. Wajah Ratmo pucat, bukan karena takut, tapi karena terlalu kaget. Ini pertama kalinya mereka menang penuh. 4 angka. Artinya mereka akan membawa pulang jutaan rupiah. Pak Diran menatap mereka dengan heran. Lah kok sampai gitu senengnya? Mereka hanya mengangguk, lalu berlari pulang. Sepanjang jalan, Supar tak berhenti merancang rencana. Mo, aku mau beli motor, terus bayar utang simbahku. Kamu, beli HP baru, kan? Ratmo diam. Di dalam dadanya, bukan kegembiraan yang mendominasi, tapi ketakutan. Karena suara perempuan di mimpi itu masih terngiang. Malam kedua setelah kemenangan, Ratmo mencoba tidur, tapi suara-suara aneh mulai muncul. Suara ketukan dari loteng, padahal rumahnya tak punya loteng. Lalu suara bisikan dari dapur. Kau sudah berjanji, bayarannya belum selesai. Ia membuka mata. Di sudut kamar, sosok hitam berdiri. Matanya merah menyala. Tapi saat ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Ratmo ke rumah Supar. Par, kamu ngalamin yang aneh-aneh enggak? Supar mengangguk pelan. Aku mimpi tidur di kuburan. Terus ada tangan yang narik kakiku. Pas bangun, kakiku lecet beneran. Mereka saling menatap. Wajah Supar kini juga tampak lebih pucat. Kantung matanya menghitam. Keduanya sadar, ada yang ikut pulang dari pohon itu. Dan mungkin belum puas. Hari-hari berikutnya jadi semakin aneh. Di rumah Ratmo, piring jatuh sendiri. Cermin retak tanpa sebab. Seekor ayam tetangga ditemukan mati di halaman dengan kepala terlepas. Suara anak kecil menangis sering terdengar dari dapur. Supar bahkan sempat kesurupan saat sedang buang air di sungai. Warga menemukannya berdiri telanjang sambil tertawa sendiri. Matanya putih semua. Saat sadar, ia muntah darah. Aku gak bisa tidur. Mo, setiap malam ada yang duduk di ujung ranjangku. Aku lihat dia yang dimimpimu. Perempuan itu. Dia senyum terus. Tapi mulutnya robek sampai telinga. Ratmo ketakutan. Kita harus balikin ini, Par. Balikin ke siapa? Kita udah minta. Kita udah nerima. Tapi kita belum bayar. Mereka minta bayaran. Malam keempat setelah kemenangan, Ratmo memutuskan tidur di masjid. Tapi bahkan di tempat suci itu, mimpi buruknya tak berhenti. Ia bermimpi melihat rumahnya terbakar. Di tengah api, berdiri sosok perempuan itu. Di tangannya, selembar kertas, tertulis, bayaran, 1 jiwa. Ratmo terbangun sambil menjerit. Warga sekitar yang sedang itikaf langsung mendekat. Tubuhnya menggigil. Ia sadar, mereka akan kehilangan sesuatu. Dan itu mungkin lebih dari sekadar harta. Malam keempat sejak angka sial itu membawa mereka pada kemenangan, desa mulai berubah. Angin malam yang biasanya sejuk, kini terasa pengap dan membawa bau anyir. Warga mulai membicarakan hal-hal ganjil yang terjadi di sekitar kampung. Ada yang mengaku mendengar suara anak menangis dari kebun kosong. Ada pula yang melihat bayangan besar melintas di sawah saat dini hari. Namun semua gangguan itu belum seberapa dibanding apa yang dialami Ratmo dan Supar. Suatu malam, saat Ratmo hendak tidur, ia melihat lampu rumahnya mati sendiri. Lalu pintu kamar tertutup pelan, tanpa angin. Ia pikir korsleting, atau mungkin tikus. Tapi saat mencoba menyalakan kembali lampu, bola lampu pecah dengan sendirinya. Percikan api menyambar dan membakar tirai jendela. Ratmo panik. Ia menumpahkan air dari kendi dan memadamkannya. Tapi saat asap menghilang, ia melihat sesuatu. Di pojok kamar, bayangan tinggi besar berdiri mematung. Matanya merah menyala, tubuhnya besar, dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tapi yang paling menyeramkan, bayangan itu tidak memiliki kaki. Ia seperti melayang. Ratmo membatu.
Mulutnya terbuka tapi tak mampu mengeluarkan suara. Bayangan itu perlahan mendekat. Langkahnya tak bersuara. Lalu berhenti di depan Ratmo dan menghilang seketika, disertai bau busuk menyengat seperti bangkai tikus yang membusuk di dalam tembok. Ratmo terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Jiwanya terhempas dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Sementara itu, Supar mengalami hal yang lebih buruk. Suatu sore, ibunya menemukan Supar berdiri di pekarangan belakang rumahnya, menghadap ke arah barat, telanjang dada, tubuh penuh coretan seperti tulisan aneh yang tidak dikenal. Matanya menatap kosong. Saat sang ibu memanggilnya, ia hanya menoleh sebentar dan berkata, "Mereka sudah datang, Mak. Pohon itu sudah hidup." Lalu ia jatuh pingsan. Supar mulai berubah. Ia tidak pernah tidur malam. Tubuhnya kurus, namun matanya terus membesar. Ia lebih banyak bicara sendiri. Kadang tertawa sendiri. Kadang menangis mendadak. Pernah suatu malam, warga melihat Supar berjalan di tengah jalan desa sambil membawa sesajen dan memanggil-manggil nama yang tidak dikenal. "Nyai Randu, Nyai Randu, angka sudah tembus. Ambillah yang kau mau." Warga resah. Embah Gondo dipanggil, dan hanya dengan doa dan air bunga, Supar bisa ditenangkan sesaat. Tapi setelah itu, ia tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ratmo yang melihat semua itu mulai ketakutan. Ia merasa ini semua salah. Mereka tidak seharusnya memaksa menembus dunia gaib hanya untuk angka. Pada suatu malam, Ratmo mendatangi Embah Gondo diam-diam. "Embah, saya salah. Saya sama Supar. Kami muja di pohon randu. Kami dapat angka. Tapi sekarang, semuanya aneh. Supar kerasukan. Rumah saya diteror. Saya gak kuat, Embah." Embah Gondo menatapnya lama. Wajah tua itu tampak marah sekaligus sedih. "Kowe nekat, Mo. Pohon randu gede itu bukan tempat main-main. Penunggunya bukan sekadar jin biasa. Dia itu penunggu tanah. Penguasa jalur gaib yang bisa nyeret jiwa manusia. Apa kami bisa ngembalin semua ini, Embah?" Embah Gondo menggeleng. "Terlambat. Barter sudah diterima. Tapi kau bisa coba menenangkan mereka. Bukan dengan uang, bukan dengan doa biasa. Tapi dengan mengembalikan nyawa yang kau ambil." Ratmo bingung. Nyawa apa? Angka itu adalah simbol kematian. Setiap angka punya darah. Siapa yang menembus 4 angka, berarti sudah menyentuh pintu kematian. Sekarang tinggal siapa yang dibayar sebagai gantinya. Ratmo terdiam. Tubuhnya lemas. Ia tahu, nyawanya, atau nyawa Supar, atau mungkin nyawa orang di sekitarnya, akan diambil. Beberapa malam berikutnya, teror tak berhenti. Supar menghilang selama 2 hari. Ditemukan oleh anak-anak saat bermain di tepi sungai, berendam di air dalam keadaan duduk, mata terbuka, mulut penuh tanah. Saat dibawa ke rumah, ia tertawa keras dan berkata, "Satu sudah dikorbankan. Satu lagi menyusul. Ratmo akan gantian." Ratmo gemetar saat mendengarnya. Supar tidak lagi seperti manusia. Ia kini lebih sering bergumam tentang angka, darah, dan jalan kembali. Di tembok kamarnya, ia menulis besar-besar dengan arang, "Nyai sudah bangun. Siapkan jiwamu." Malam Jumat Kliwon, hari yang dipercaya sebagai hari di mana dunia gaib paling kuat. Ratmo memutuskan tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya diterangi pelita kecil. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. "Deuge, Deuge, Deuge." "Siapa?" gumam Ratmo. Tak ada jawaban. Ketukan berpindah ke jendela. Lalu, dari belakang rumah, suara langkah kaki. Ratmo menggenggam tasbih di tangannya, tapi tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela terbuka sendiri dengan bunyi keras. Angin dingin masuk, tirai beterbangan. Dan di tengah ruang tamu, sosok hitam besar itu muncul kembali. Kini terlihat lebih jelas. Matanya bukan hanya merah, menyala.
Tubuhnya diselimuti asap. Suaranya berat dan serak. "Angka sudah kau ambil, jiwamu gantinya." Ratmo berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya tertarik ke belakang, jatuh ke lantai. Sosok itu mendekat, lalu membungkuk tepat di atas wajahnya. Sudah terlambat. Lalu, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Ratmo ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak sadar. Matanya terbuka namun tak bereaksi. Tubuhnya kaku seperti batu. Supar menghilang entah kemana. Hanya tersisa tulisan di dinding rumahnya. Pohon sudah diberi makan, tapi kelaparan tidak akan berhenti. Warga geger. Mbah Gondo hanya bisa menggeleng. Ini baru awal. Kalau tak dihentikan, pohon itu akan terus menuntut. Hari-hari setelah malam Jumat Kliwon itu menjadi masa paling kelam bagi warga dusun Karangsari. Bukan hanya Ratmo dan Supar yang terganggu, tapi teror itu mulai menjalar ke warga lainnya. Anak-anak mulai bermimpi buruk bersamaan. Beberapa hewan ternak mati dengan kondisi aneh. Tubuh mengering seperti tersedot darah, mata terbelalak kosong. Ada pula warga yang mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan dekat ladang. Bahkan di malam tertentu, suara jeritan dan tangis perempuan terdengar dari arah pohon randu gede. Warga ketakutan. Mereka mulai menghubungkan semua kejadian itu dengan Ratmo dan Supar. Ratmo, sejak malam diteror makhluk hitam itu, tak pernah sepenuhnya sadar. Ia masih hidup, tubuhnya bergerak, tapi pikirannya seperti hilang. Ia bicara sendiri, kadang menyebut-nyebut angka acak, lalu tertawa atau menangis tanpa sebab. Bahkan, ia sering menyebut nama Supar, seolah masih bisa bicara dengannya. Padahal Supar sudah menghilang sejak 3 hari lalu. Suatu sore, Ratmo ditemukan berdiri di tepi sumur tua di belakang rumah. Ia menatap ke dalam sumur, bergumam. Dia ada di bawah. Dia belum kenyang. Supar sudah di bawah, tapi dia mau lebih. Mendengar itu, warga mulai khawatir. Mereka memanggil Mbah Gondo lagi, berharap bisa menghentikan kutukan yang semakin liar. Mbah Gondo, yang sudah tua dan nyaris buta sebelah, akhirnya mengumpulkan para sesepuh dusun dan berkata dengan nada berat, "Kutukan ini bukan hanya untuk Ratmo dan Supar. Ini sudah menjadi dendam leluhur. Dulu sekali, pohon randu itu pernah ditumbangkan oleh warga karena dianggap menghalangi pembangunan jalan. Tapi malam setelah ditebang, 3 orang meninggal tanpa sebab, dan pohonnya tumbuh kembali esok harinya." Ia melanjutkan, penunggunya bukan sekadar makhluk. Ia adalah penjaga batas, pemakan nafsu manusia. Dan ketika manusia datang padanya membawa keserakahan, maka tumbal harus dibayar. Warga bergidik. Mereka tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan doa biasa. Beberapa hari kemudian, Ratmo menghilang dari rumah. Pencarian dilakukan. Anak-anak ronda menemukan jejak kaki basah dari halaman belakang menuju arah ladang dekat pohon randu. Namun jejak itu berhenti begitu saja di depan pohon, seolah Ratmo lenyap di tempat. Yang lebih menyeramkan, di batang pohon randu gede, muncul tulisan merah seperti darah. Jiwa telah dibayar. Tapi kutukan belum selesai. Hari itu, warga dusun dilanda panik. Mereka merasa tak aman lagi di rumah sendiri. Anak-anak dilarang keluar malam. Orang-orang tidur dengan bacaan ayat dan dupa menyala. Tapi teror tak juga berhenti. Suara-suara itu tetap datang. Bau bangkai makin sering tercium. Kadang-kadang, dari arah pohon randu terdengar suara tertawa lirih, disusul tangis panjang menyayat hati. Suatu malam, seorang ibu muda bernama Bulastri, yang tinggal tak jauh dari rumah Ratmo, bermimpi didatangi seorang perempuan berpakaian putih dan rambut panjang menjuntai. Perempuan itu berkata, "Giliranku belum. Ratmo sudah. Supar sudah. Kau berikutnya." Bulastri terbangun sambil menjerit. Suaminya, Pak Rusdi, berusaha menenangkan. Namun ketika ia membuka jendela, ia melihat dengan mata kepala sendiri, bayangan besar berdiri di tengah jalan desa, tubuhnya menunduk, matanya menatap lurus ke arah rumahnya. Pagi harinya, Bulastri keguguran.
Janin berusia 5 bulan itu keluar dalam kondisi tak wajar. Tali pusarnya melilit leher. Kabar menyebar. Kini warga benar-benar percaya. Kutukan dari pohon itu sudah menyebar. Mbah Gondo pun kembali mengingatkan. Jika kita tidak mempersembahkan pengganti secara sukarela, penunggu pohon akan mengambil siapa saja dan sesukanya. Tapi siapa yang mau mengorbankan dirinya? Siapa yang mau jadi tumbal untuk kesalahan orang lain? Maka mulailah warga menuduh dan menyalahkan keluarga Ratmo dan Supar. Ibunya Ratmo diboikot. Tak boleh berjualan di pasar. Rumah orang tua Supar dilempari batu. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Hingga suatu malam, warga beramai-ramai menuju pohon randu gede. Mereka berniat menebangnya sekali lagi, berharap bisa memutus koneksi dunia gaib dengan dunia nyata. Tapi ketika kapak pertama diayunkan ke batang pohon, terdengar suara jeritan nyaring dari dalam pohon itu. Semua langsung menghentikan aksinya. Lalu, angin kencang bertiup. Suara-suara aneh menggema dari pohon, tangisan bayi, lolongan anjing, dan raungan seperti macan. Beberapa warga langsung jatuh pingsan. Dari dalam batang pohon, darah merembes keluar. Kapak yang digunakan menebang meleleh seperti es. Mereka tak pernah bisa menyentuh pohon itu lagi. Sejak malam itu, warga mulai melihat bayangan Ratmo berdiri di bawah pohon. Ia diam, mematung, wajahnya pucat. Tapi setiap kali didekati, ia menghilang. Sama halnya dengan Supar. Beberapa orang mengaku melihat Supar berjalan di jalan desa saat tengah malam, membawa lentera, menuju arah pohon. Kini, nama mereka tak lagi disebut sebagai korban, tapi sebagai bagian dari pohon itu. Kutukan telah menyebar. Tak lagi hanya menghantui 2 orang. Pohon randu gede kini menjadi pusat ketakutan baru. Anak-anak dilarang menyebut namanya. Orang-orang mulai meninggalkan dusun, pindah ke kampung sebelah. Mereka bilang, dusun Karangsari sudah dilaknat. Dan sebelum akhirnya Mbah Gondo wafat karena usia, ia menulis satu pesan terakhir yang ditempel di dinding langgar kecil dekat rumahnya. Jangan pernah meminta dari yang tak kelihatan, karena mereka selalu mengambil lebih dari yang diberi. 5 bulan berlalu sejak teror dari pohon randu gede memuncak. Dusun Karangsari kini seperti desa mati. Banyak rumah kosong ditinggal penghuninya. Sekolah dasar di pojok dusun ditutup karena tidak ada murid lagi. Suara ayam dan kambing pun nyaris tak terdengar. Yang tertinggal hanyalah mereka yang sudah terlalu tua untuk pindah, atau terlalu takut untuk melawan takdir. Namun ketakutan belum juga benar-benar hilang. Pohon randu gede masih berdiri. Bahkan, menurut sebagian warga, pohon itu kini lebih besar dan gelap dari sebelumnya. Dahan-dahannya meranggas liar, dan batangnya memancarkan bau busuk samar yang tak pernah benar-benar hilang. Tak ada burung hinggap di sana. Tak ada suara jangkrik di sekitar tanahnya. Hening, mencekam. Seolah waktu berhenti di tempat itu. Sampai pada suatu malam, seorang pemuda asing datang ke Karangsari. Namanya Rangga, anak kuliahan dari kota yang sedang menulis skripsi tentang kepercayaan lokal dan fenomena gaib di desa-desa terpencil. Ia mendengar cerita tentang pohon randu gede dari blog horor dan forum daring. Ia penasaran, dan seperti kebanyakan orang muda yang belum tahu takut, ia datang dengan kamera, alat perekam suara, dan keberanian yang rapuh. Rangga menginap di rumah salah satu warga, Pak Dirjo, yang dulu kenal dengan ayahnya. Awalnya, warga bersikap tertutup. Mereka tak mau membicarakan peristiwa Ratmo dan Supar, apalagi menyebut pohon itu. Tapi malam kedua, saat hujan turun deras dan listrik mati, Pak Dirjo akhirnya buka suara. "Nak, kalau kau sayang nyawa, pulanglah besok pagi. Jangan dekati pohon itu. Jangan sebut-sebut angka. Karena sejak pohon itu diberi darah, ia jadi rakus." Rangga, meski ngeri, justru makin penasaran. Ia merasa ini akan jadi bahan skripsi yang sempurna. Ia memutuskan untuk pergi ke pohon itu malam berikutnya, dengan kamera dan voice recordernya. Malam ketiga, jam 11.30. Langit gelap pekat. Awan tebal menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan.
Rangga berjalan sendirian ke arah ladang. Kamera tergantung di lehernya. Sesekali ia merekam suara jangkrik, langkah kakinya di tanah basah, dan suasana malam yang mencekam. Hingga akhirnya ia tiba di depan pohon randu gede. Ini dia, gumamnya. Ia mengarahkan kamera, lalu mulai merekam. Hari ini, saya berada di Dusun Karangsari, di hadapan sebuah pohon yang disebut-sebut sebagai pusat teror gaib. Konon, pohon ini dihuni makhluk halus yang menerima sesajen dan menukar angka jitu togel dengan nyawa. Namun belum selesai ia bicara, lampu kamera mati, layar menjadi hitam. Lalu angin kencang bertiup, daun-daun randu berguguran. Suara seperti napas berat terdengar dari balik batang pohon. Rangga menoleh. Siapa itu? Tak ada jawaban. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan berdiri di balik pohon. Perlahan, melangkah ke arahnya. Bayangan itu adalah Supar. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia. Separuh hancur, matanya kosong, lidahnya terjulur panjang dengan warna hitam pekat. Tangannya memegang lembaran kertas lusuh, yang bertuliskan angka 7486, angka yang dulu mereka pasang. Rangga terpaku, tak bisa lari. Tak bisa bicara. Lalu, dari belakang Supar, muncul sosok lain. Wajahnya lebih pucat. Mulutnya robek dari telinga ke telinga, membentuk senyum yang tidak manusiawi. Ia mendekat sambil menggumam. Angka adalah darah. Kau ingin tahu? Sini, kutunjukkan. Seketika, dunia runtuh. Kamera Rangga terjatuh ke tanah. Suara jeritan mengerikan mengisi malam. Keesokan paginya, kamera Rangga ditemukan warga di tepi ladang. Tak ada tubuh, hanya kamera, dan di layar yang masih bisa menyala samar, terlihat rekaman terakhir. Ratmo dan Supar berdiri di depan kamera, menatap lurus, seolah menyapa penonton. Sejak kejadian itu, nama Karangsari hilang dari peta. Jalan masuk ke dusun ditutup. Rumah-rumah dibiarkan membusuk. Hutan dan ilalang mengambil alih tanah bekas pemukiman. Pohon randu gede tetap berdiri, kini lebih menjulang, daunnya hitam keabu-abuan. Beberapa penjelajah urban legend mencoba datang, namun tak satu pun yang kembali membawa cerita. Karangsari menjadi legenda kelam. Tentang dua pemuda yang ingin kaya dengan cara cepat. Tentang angka yang dihargai dengan nyawa. Dan tentang pohon yang lapar. Selalu lapar akan ketamakan manusia. Di kota, togel masih berjaya. Angka tetap dicari. Tapi tidak semua tahu bahwa di suatu desa yang hilang dari peta, ada satu angka yang tak boleh disebut. 7486. Karena siapapun yang menyebutnya akan memimpikan pohon. Dan di dalam mimpinya, dua bayangan akan datang sambil berbisik. Kau ingin kaya? Atau ingin hidup? Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.